Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan yang semakin menarik ini, mari kita saksikan pertanyaan dari warga yang satu ini. Salam OTW. Saya senang sekali adanya program OTW ini. Di sini saya nama Faruk ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan atau memotivasi masyarakat untuk membeli atau berbelanja di PAY Mart ini, membeli produk kita Muhammadiyah. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi warga mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan bagaimana mengupayakan bela beli produk dan usaha yang dimiliki oleh warga. Saya ingin bertanya kepada Pak Koridor, gimana merespon pertanyaan dari warga? Terima kasih Gus. Muhammadiyah punya sarana berkumpul, mengumpulkan warganya melalui pengajian Ahad pagi. Jadi disitulah kita memperkenalkan bahwa amal usaha Muhammadiyah yang berbentuk minimarket tersebut sudah ada hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, setiap amal usaha Muhammadiyah yang bukan dari majelis ekonomi, misalkan amal usaha pendidikan, amal usaha kesehatan maupun yang lainnya, kita upayakan atau justru kita wajibkan setiap membeli kebutuhan hariannya berapapun ya yang mereka butuhkan, diupayakan untuk selalu belanja di PAY Mart tersebut. Ya. Bahkan ada salah satu kebijakan dari kepala sekolah ataupun pimpinan amal usaha tersebut yang mengalokasikan dananya Untuk belanja diwujudkan dalam bentuk kupon, kemudian kupon tersebut dibawa ke PAY Mart sebagai alat untuk tukar barang dan lain sebagainya. Kalau tadi dibilang dari warga, apakah warga umum atau hanya jamaah pengajiannya saja, Pak? Sementara jamaah pengajian. Untuk warga umum kami coba juga untuk melakukan dakwah di situ. Jadi setiap bulan-bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15, kita adakan voucher gratis. Bahwa siapapun yang belanja di situ di atas 50.000, kita kasih fee 1 botol minuman kemasan. Begitu. Katakan seperti itu. Jadi silahkan untuk buka puasa sore ataupun apa, termasuk kita mengingatkan bahwa ada puasa sunnah di setiap bulan Hijriah. Di tengah-tengah bulan, dari 13, 14, 15, mereka jadi teringat, ini tanggalnya tanggal puasa sunnah, misalkan seperti itu. Tapi yang belanja di tokonya kita Mart itu banyak juga tak dari warga umum? Warga umum, bahkan karena minimnya jumlah orang perserikatan, kita melayani sama saja dengan masyarakat, warga umum maupun idealnya idealnya satu kecamatan itu punya toko modern seperti yang dikelola Muhammadiyah itu berapa? Harusnya minimal satu. Satu kecamatan satu. Minimal itu. Karena untuk mewujudkan lebih satu itu Muhammadiyah masih kerepotan. Ya. Akan tetapi itu bukan satu hal yang mati atau harga mati. Karena semua pasar itu tergantung jumlah masyarakat, jumlah penduduknya, termasuk potensial pasarnya memungkinkan nggak untuk ditambah lebih. Kalau menurut Pak Yudi, kalau satu kecamatan satu terlalu sedikit atau terlalu sudah cukup gitu? Itu kalau bisa beberapa juga tidak masalah. Harus ya Pak ya? Jadi ya minimal satu tadi. Ya. Tergantung jumlah penduduk, potensi pasar yang tersedia. Tadi saya pikir Mas Rais ini cukup memberikan gambaran pada kita betapa sebenarnya kita ini kan punya captive market. Iya, betul Pak. Punya captive market yang itu harus coba dijelasin ke pemirsa, captive market itu apa? Ya, jadi gini. Modal pasar kita. Kita konsumen gitu pasar sendiri. Jadi kalau Muhammadiyah mendirikan market semacam ini, pembeli utamanya orang-orang Muhammadiyah. Ya. Itu yang kita bidik pertama.
Kemudian tadi membidik juga masyarakat umum. Jadi ada promosi-promosi, ada hadiah-hadiah segala macam, sehingga masyarakat umum juga mau datang ke sini. Tapi yang warga kita sendiri, termasuk pengelola AUM juga tadi kan udah ada komitmen, jadi didorong untuk. Ya, jadi inilah yang tadi dimaksud dengan pertanyaan soal bela beli produk dan usaha Muhammad. Karena begini Mas, jadi masyarakat itu kan dari segmen pasar terbagi dari beberapa hal ya, minimal ada dua. Satu ya, masyarakat yang rasional. Masyarakat rasional itu cenderung melihat sensitivitasnya dari harga produk yang dijual. Nggak melihat itu milik siapa, milik Muhammadiyah, milik NU, milik siapapun, kalau harganya murah, masyarakat siapapun pasti akan beli ke situ. Kemudian satu lagi, pasar potensial dari sisi emosional. Nah, ini yang awalnya perlu kita garap. Ya. Memang kalau pasar emosional butuh trik tertentu untuk nggarapnya, karena mereka kita harapkan kan menjadi pasar minded ya, pasar yang loyal terhadap amal usaha yang kita miliki. Jadi dan kalau untuk membangun itu saya kira tidak cukup dilakukan oleh MEK atau MPM. Disinilah letak keharusan kita bersinergi dengan majelis dan lembaga yang lain. Karena ini menyangkut soal ideologisasi. Pentingnya MPM itu di sini justru. Nanti mungkin bisa diberikan masukan ke MPM. Gimana misalkan MPM harus gimana ini Pak? Gini. Kalau soal ideologisasi tadi, itu sebenarnya menjadi tugas misalkan majelis tablik. Bagaimana membangun sensitivitas, jadi umat, sensitivitas umat untuk punya kepedulian pada bela beli produk sendiri tadi. Itu tugasnya para dai kita, para dai mubalik kita yang dimiliki oleh majelis tablik. Nah, kemudian kalau MPM tugasnya, misalkan gini, tadi ada toko-toko milik warga yang kita kumpulkan, kita jalan. Mereka butuh di-upgrade kemampuan manajemennya. Kalau pengadaan barangnya tadi MEK sudah bertugas mengadakan grosiran ya. Nah, meng-upgrade SDM-nya supaya toko-toko kecil ini tadi juga kuat, ada pelatihan-pelatihan manajemen, ada pembukuan segala macam di situ. Nah, ini memang harus kerja bersama-sama. Berjamaah ya? Berjamaah. Terus gimana Pak? Menurut pandangan Bapak, prospek toko kita, toko PAY Mart ini di Jawa Tengah misalkan, bisa proses penularannya, ada prospek kan? Sangat Pak. Mas Pak Gus, maaf ini. Jadi sangat prospek. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kita menjajakan produk-produk kebutuhan harian. Semua pasti tahu bahwa setiap hari jumlah masyarakat bertambah. Kemudian juga jumlah warga di lingkungan setempat, perumahan-perumahan juga di mana-mana terus tumbuh. Mereka manusia semua. Butuh minum, butuh makan, butuh jajanan segala macam. Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok itu yang mestinya kita tangkap. Jadi kalau selama ini kita tidur saja tidak pernah berpikir menyediakan produk-produk tersebut, kita dekatkan kepada mereka, ya mereka pasti akan lari ke toko-toko milik orang lain, milik warga lain, milik masyarakat lain. Nah, inilah pentingnya kita mulai concern memikirkan ekonomi umat. Kalau di Klaten prospeknya gimana Pak? Kalau model Kendal ini direplikasi? Sangat potensial. Klaten itu bisa dikatakan PDM terbesar sedunia. PDM terbesar sedunia. Jamaahnya? Di PDM Klaten itu ada 26 PCM. Dari situ saja pasti terbesar sudah. Kalau satu PCM satu punya 26. Total ada 386 ranting. Masya Allah. Itu di PDM Klaten. Siswa Sekolah Muhammadiyah dari SDMI, SMP, MTS, SMA, SMK, ini belum yang TK ABA dan perguruan tingginya, itu saat ini sekitar 28.000. 28.000.
28.000 siswa. Mereka butuh sabun semua, Pak ya. Semua butuh. Ya. Kemudian guru dan karyawan Iya. tidak kurang dari 3.000. Nah, ini satu captive market yang Iya. luar biasa yang memang harus digarap oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Klaten. Ya. Bekerja sama dengan tentu dengan MPM, dengan Majelis Tablik, Iya, iya, betul. LPCR segala macam kita akan kita libatkan di sana. Jadi prospektif ya Pak. Sangat terkait itu. prospektif. Kalau melihat satu kecamatan Barusan, kira-kira tantangan atau hambatan apa yang dihadapi untuk menggalakkan gerakan ekonomi warung tetangga kita yang modern ini? Sekarang saya rasa sudah ada hambatan. Hambatan Terus. dari negara misalkan? Enggak, jadi begini, kalau kita sudah mengembangkan konsep online atau sebelum online lah, semua pelanggan warga Muhammadiyah kita list nomor WA-nya dan setiap belanja bisa melalui WA tersebut. Paling-paling kendalanya adalah distribusi barang yang harus kita kirimkan. Ya, distribusinya. Betul. Artinya begini, kalau dalam satu waktu hanya belanja 5.000 kita harus ngirim jarak yang jauhnya Nggak 3 cocok km. ya, nggak Nah, ini PEP. kan kurang pas. Mungkin dikolek dulu berapa Atau pelanggan. ada itunya, price listnya Iya, berapa price yang list bisa kita di... sebarkan, brosur kita sebarkan, termasuk apa namanya price listnya. Lah, baru mereka setiap tanggal-tanggal tertentu untuk kebutuhan bulanan mereka order ke tempat kita, baru kita kirim dalam satu hari. Mungkin keliling satu kecamatan, saya rasa tidak ada masalah Loh, sekarang. ini PAYMA sudah memulai penjualan melalui WA seperti itu? Sudah, Sudah. makanya ada wifi. Oh, ada wifi ini. Iya. Berarti kalau saya butuh tabung gas, tinggal WA saja, kirim alamat, send log, Iya. langsung Langsung dikirim. dikirim Iya. ke Sragen bisa. Catatan berlaku tapi. Sak truk. Catatannya berapa? Ada itunya, grade-grade-nya ya Iya, Pak ya. Oke. Betul, nanti nggak cocok dengan pasnya untuk ngirim ke Sragen sama. Masalah satu truk kan Iya. salah. Terus Iya, bagaimana Pak dagangan untuk bisa bersaing dengan toko yang sudah mapan, misalkan Alfamart, Indomaret, terkait harga nih, Ya. persaingan terus terkait dengan mutu ataupun yang keterjangkauan dengan warga kita. Betul. Gimana ya? Ini yang harus difikirkan. Ya, Jejaring, kemudian mesinnya Muhammadiyah harus sudah mulai memikirkan untuk punya distribusi center, distributor itu ya. tempat kulaan. Distribusi center. Ya, distribusi center itu harusnya digarap oleh wilayah. Pusat grosirnya. Syukur PP juga menginstruksikan hal tersebut sehingga di setiap wilayah minimal satu Minimal dulu satu. untuk lingkungan Grosir, ya. sekarsidenan. Grosir center. Iya. Wah, itu Nanti baik. setiap karsidenan ada satu-satu lah, seperti yang ada saat ini di modern market itu kan hampir setiap daerah punya distribusi center masing-masing. Oke, kata kuncinya adalah distribusi Iya, center. betul, karena Oke. itulah letak utama kenapa dulu markas tidak berjalan, karena distribusi Distribusi. centernya Ya, belum lemahnya digarap, di situ. grosirnya belum digarap, Ya. sehingga ketika barang habis siapa yang mau supply barang jadi bingung. Oke. Baik pemirsa, semakin menarik saja obrolan kita season ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan yang mau lewat ini.